Hello, good morning. Hari ini, ya, hidup ini layak diperjuangkan. Ya. Life is worth fighting for. Ya, saya ulang lagi, hidup ini layak diperjuangkan. Ya. Berhenti untuk main Kristen-Kristenan. Ya. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, ya. Dan satu lagi ayat yang penting. Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Wow, keren. Oke. Alright, welcome back in this Andri Cyber channel. My quality time with Jesus. Ya, hari ini pertanyaannya ya. Teman-teman, saya mau tanya, apakah hidup Anda hari ini sungguh-sungguh berarti di hadapan Tuhan atau hanya sekedar rutinitas agamawi? Banyak orang yang main gereja-gerejaan, main Kristen-Kristenan, rajin ibadah, rajin nyanyi, ya, rajin Zoom mungkin ya, tapi tidak pernah sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Nah, disinilah kita mengingat ya bahwa your life is not a game, your eternity is at stake. Hidup Anda bukan permainan. Masa depan kekalmu dipertaruhkan. Wow. Hidup ini bernilai karena Tuhan yang membentuk, ya. Mazmur 139 ayat 13 kan. Tuhan melihat kita sejak dalam kandungan, tidak ada yang kebetulan. Artinya hidup ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, itu artinya apa? Ada tujuan ilahi, ya. Ilustrasinya apa? Seorang bayi yang lahir prematur, tapi tetap bisa bertahan hidup. Karena Tuhan sengaja kasih nafas hidup karena ada rencana yang khusus. Jadi poin pentingnya, hidup ini layak dijaga, layak dipelihara, layak diperjuangkan. Jangan pernah menyerah. Nah, faktanya banyak orang Kristen yang hanya beragama, tapi tidak punya relasi yang intim dengan Kristus. Gereja penuh, ya, gereja besar, hebat, tapi hatinya tetap kosong. Ibadah jalan, tapi hidup tetap sama, gak ada yang berubah. Rutinitas agama tanpa relasi pribadi dengan Kristus. Itu adalah kekristenan yang palsu. Yesus tidak pernah panggil kita jadi pengikut agama, tapi menjadi murid Kristus. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, orang yang rajin ke gereja tapi masih suka curang di pekerjaan, di marketplace. Orang yang aktif pelayanan bisa, tapi di rumah ternyata kasar kepada pasangan dan anak-anak. Orang bisa hafal loh ayat-ayat firman Tuhan, tapi tidak pernah peduli pada jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Itu saja, itu sama saja dengan main Kristen-Kristenan, main gereja-gerejaan. Kita semua dipanggil untuk berbuah jiwa, ya. Matius 28 19-20. Amanat agung itu bukan saran, bukan opsi, ya, tapi perintah. Kalau kita berhenti hanya di kursi gereja, itu artinya kita gagal menjalankan misi. Dunia ini penuh jiwa yang berjalan menuju ke jurang kebinasaan. Bayangkan ya, ada orang yang hampir jatuh ke jurang, tapi kita hanya menonton sambil berkata, semoga selamat,
Ya kasihan ya. Hanya begitu. Begitulah kalau kita tahu ada orang yang belum mengenal Yesus. Tapi kita ternyata diam saja. Mulut kita mingkem. Hidup ini layak diperjuangkan adalah hidup yang memenangkan jiwa. Apa artinya bagi kita hari ini? Jangan sia-siakan hidup. Gunakan waktu untuk Tuhan. Berhenti jadi Kristen rutinitas. Mulailah jadi murid Kristen, murid Kristus yang sejati. Berbuah jiwa, minimal 1 jiwa bisa kita bawa kepada Yesus. Jadilah teladan di keluarga, pekerjaan, masyarakat. Ya, pesan moralnya, teman-teman berhentilah main-main dengan iman Anda. Hidup ini layak diperjuangkan. Karena Kristus sudah berjuang sampai mati bagi Anda dan saya. Sekarang giliran kita hidup yang sungguh-sungguh untuk Dia dan melaksanakan amanatnya. Life is a gift, but how you live it, it is your responsibility. Hidup adalah anugerah, tapi bagaimana Anda menjalaninya, itu adalah tanggung jawab Anda. Amin. Bapak, terima kasih karena Engkau melihat hidup kami dari awal sampai akhir. Tolong kami untuk berhenti main-main dengan iman, tapi sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus yang setia dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau renungan ini memberkati hidup Anda, jangan simpan sendiri. Teriakkan, teriakkan. Bagikan kepada sahabat-sahabat, keluarga, komunitas rohani, biarlah lebih banyak orang yang disadarkan. Karena hidup ini layak diperjuangkan. Tidak main Kristen-Kristenan, tidak main gereja-gerejaan. Oke? Tetap semangat, dengar baik-baik. Don't keep the cure to yourself when the world is dying from the disease. Jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri. Saat dunia sedang sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning. Keep your feet moving. Keep your mouth speaking the truth. Jaga apimu tetap menyala. Jaga langkah Anda untuk tetap bergerak. Jaga mulut Anda untuk tetap mengatakan kebenaran. Walaupun itu pahit. Walaupun itu tidak mudah. Tetap mengatakan kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya sekarang ini. Kapan lagi? Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia for Christ. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tetap semangat, ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.